Ormas-ormas itu tidak dididik dan tidak dibekali keterampilan dan pengetahuan mengenai tambang. Kalau kamu membeli suara rakyat, maka kamu sebenarnya membohongi suara hatimu. Maka kamu berarti menggadekan kedaulatan rakyat. Ketika kekuasaan menggunakan argumentasi konstitusionalisme, maka hukum kerap kali dilegalkan, hukum kerap kali dijadikan alat kekuasaan, maka demokrasi dikebiri. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini akan berusaha untuk reflektif menilai beberapa dinamika yang belakangan. Karena kebetulan juga bulan ini adalah bulan Pancasila yang kemudian seharusnya menjadikan salah satu kesempatan kita untuk merefleksikan berbagai macam dinamika belakangan ini dengan nilai-nilai yang sudah kita warisi dari para pendiri bangsa. Dan untuk membahas itu, kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, seorang agamawan dan seorang budayawan juga, yang berkecimpung lama dengan berbagai macam dinamika politik di Indonesia, dan posisinya terakhir adalah sebagai staf khusus dari Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Badan Pembinaan. Bukan Ideologi Pancasila. Romo Antonius Beni Susetyo. Ya. Apa kabar Romo? Baik, Mas. Salam Pancasila, Mo. Salam Pancasila. Sudah lama sekali tidak ketemu dengan Romo. Karena saya dulu fansnya Romo sejak di Malang. Waktu masih mahasiswa itu, Romo sudah sangat sering memberikan berbagai macam pelatihan ke kami gitu ya. Ini sudah lama tidak ketemu. Jadi provokator dulu. Romo, kami coba mulai dengan yang agak rame di media belakangan, Romo. Nanti sebelum kita ngomong yang lebih luas kaitannya dengan Pancasila. Beberapa waktu yang lalu rame diberitakan pemerintah menawarkan konsesi pertambangan, spesifiknya kepada ormas. Nah, Romo juga bersuara di media menyikapi hal itu. Dan memang dinamikanya nggak semua ormas ternyata menerima. Ada yang ya masih menunggu gitu, tapi dengan ada ya kemungkinan besar akan menerima. Tapi ada satu ormas yang jelas-jelas menerima itu sebagai sebuah peluang gitu yang akan dimanfaatkan. Dan Romo nadanya sepertinya juga mengingatkan. Kenapa Romo kemudian tawaran terhadap ormas untuk mengelola izin usaha tambang ini bukan sesuatu yang otomatis serta-merta harus diterima dengan lapang dada dengan tangan terbuka oleh ormas-ormas ini. Ya pertama gini, ormas-ormas itu tidak dididik dan tidak dibekali keterampilan dan pengetahuan mengenai tambang. Mengolah tambang itu tidak mudah. Karena dalam mengolah tambang itu membutuhkan teknologi yang tinggi, biaya investasi yang besar, tapi berhadapan dengan jaringan juga para mafia-mafia hitam yang menguasai. Sehingga pengolahan tambang itu butuh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Sehingga mengutip apa yang dikatakan Plato, banyak karena orang tidak ahli, maka yang terjadi adalah kita jatuh. Apakah Plato lewat perumpamaan, kalau kamu cari seorang pemimpin, katanya Plato, karena kebanyakan orang tidak terdidik, maka orang itu yang harusnya nakoda yang bisa ahli di bidangnya, tetapi karena suara banyak memilih yang bukan ahli di bidang nakoda itu. Apa yang terjadi? Kapal itu karam. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Jadi pengolahan tambang itu di satu sisi itu penuh dengan risiko. Risikonya apa? Karena ini jangka panjang. Sedangkan harga-harganya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi yang paling bahaya dalam pengolahan tambang itu persoalan tentang lingkungan hidup. Maka kalau kita melihat studi-studi kritis yang dilakukan oleh Wali, dilakukan oleh Jatam, bagaimana tambang di Kalimantan Selatan itu
hampir 1.700 titik lah lubang-lubang yang Bekasnya sampai yang bekas lubang yang digali. sampai sekarang tidak pernah dikembalikan. Apalagi tambang-tambang yang sifatnya ilegal. Maka kalau ormas mengolah tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, ya dia kerap kali hanya akhirnya jadi korban dari Nah, dan masalah juga ya. salah karena tambang itu butuh yang disebut skill yang tinggi, teknologi yang tinggi, modalnya yang besar. Jadi kalau kita nggak hati-hati investasi di situ, ya bisa kandas juga. Bagaimana kemudian Romo memaknai bahwa kenapa ini baru ditawarkan sekarang? Katakanlah pemerintahan yang menawarkan ini, pemerintahan Jokowi sudah berjalan 10 tahun dan ini sudah di ujung-ujung. Baru kemudian ya setelah rame-rame kemarin pemilu itu ditawarkan masalah pengelolaan pertambangan ini pada ormas. Apakah ada kemudian muatan-muatan lain ya menurut Romo ini? Jadi dalam politik itu kan penuh siasat. Maka dalam politik itu kan relasi kuasa. Maka dalam relasi kuasa itu terjadi yang disebut bagaimana cara mendapat dukungan. Maka konsensi yang diberikan itu selalu tidak bisa lepas dari motif politik. Lah motif politik itu selalu bagaimana suatu dukungan itu harus mendapatkan imbalan. Maka dikenal duudes, saya mendapat apa memperoleh apa. Lah itu yang berbahaya. Transaksional sekali ya. Ya itu dalam dunia politik seperti itu. Karena dukungan itu kan nggak pernah gratis. Lah ketika ada tawaran-tawaran itu dalam teori-teori kritis itu selalu curiga. Mengapa itu curiga? Karena ada motif tersembunyi. Lah itu tersembunyi itu yaitu membongkar sesuatu yang tersembunyi itu untuk kepentingannya apa dan untuk siapa. Maka harus dilihat dalam sesuatu yang lebih dalam lagi. Lah, siasat berpolitik itu, siasat-siasat seperti itu seringkali dijalankan oleh rejim-rejim. Jadi untuk membungkam suara, untuk supaya tidak kritis, supaya bagaimana mereka bisa dikendalikan, ya diberi iming-iming seperti anak kecil supaya nggak naik, guys, ya diberi permen. Lah itu tuh wajar ya terjadi. Maka bagaimana sekarang ormas itu mempertimbangkannya, mempertimbangkan berdasarkan prinsip. Prinsip apa, Romo? Prinsip Kira-kira? pertama, prinsip apakah tambang itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, yaitu prinsip keadilan. Jangan sampai izin-izin yang diberikan, tetapi alamnya rusak, masyarakatnya tidak sejahtera, tapi semakin miskin. Tetapi kerusakan keadaban lingkungan semakin parah. Maka prinsip keadilan. Tapi prinsip keadilan itu harus menyangkut juga impact dan dampaknya. Apa membawa kesejahteraan, apa menyengsarakan. Tetapi yang lebih dalam lagi, bagaimana tambang itu punya prinsip keseimbangan. Tata kelolanya, eksistensinya. Lingkungan tadi. Lingkungannya jangan tercemar. Dan bagaimana memberi jaminan supaya masyarakat di sekitar itu usaha-usahanya tidak mati. Misalnya nelayan, karena tambang itu digali kemudian menggunakan bahan kimia, apa yang terjadi? Pencemaran sungai misalnya. Limbahnya mengalir. Gitu ya. Itu kan juga harus ada pertimbangan-pertimbangan, maka perlu AMDAL supaya tidak sembrono. Nah, itu prinsip tentang bagaimana prinsip ekologinya dijaga. Terakhir, prinsip keseimbangan itu sangat penting. Dan prinsip perlindungan terhadap hukum adat, perlindungan terhadap masyarakat adat, itu juga harus menjadi perhatian. Jangan masyarakat adat yang memiliki tanah ulayat itu sudah tinggal dulu di luar lama itu ke arah tambang, kemudian dia digusur, kemudian dia dipinggirkan. Itu tidak bisa. Maka amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara. Siapa yang mengolah? Badan usaha milik negara. Lah ketika badan usaha negara itu diberi tanggung jawab untuk apa? Supaya apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat kita itu menjadi miskin dan kelaparan. Maka jangan sampai ada tangisan dan gubuk-gubuk reot. Itu amanat pasal 33. Sehingga negara itu memberi perlindungan. Perlindungan terhadap apa? Warga negaranya. Lah tambang salah satunya dipakai untuk kemakmuran.
bagi masyarakat. Ya, Jadi kalau mau menyelesaikannya, sebenarnya ya perlu perhatian yang cukup fokus saja. ya, ya. Pemberantasan mafianya dan pajaknya itu luar biasa. Kasus timah itu berapa triliun? 271 1 triliun. diralat jadi 300. Triliun. Kalau itu betul-betul tidak ada korupsi, ya masyarakat adil dan sejahtera. Jadi persoalan tambang itu beberapa riset studi di KPK jelas kok. Hanya persoalannya KPK punya data, punya kemampuan, tetapi tidak melakukan tindakan. Lah ini masalahnya, harusnya KPK itu Political will-nya. dikembalikan kepada dulu dibentuk oleh Bu Megawati, karena apa? Kejaksaan dan kepolisian dianggap belum optimal. Maka KPK harusnya menyelesaikan kasus-kasus besar, yaitu kasus-kasus di mana menyangkut mega korupsi. Bukan kasus yang Yang ecek-ecek, ngecek-ngecek. yang di bawah 1 M. Itu sebenarnya tidak perlulah KPK, tetapi harusnya KPK itu kasus-kasus misalnya kasus timah, kasus pertambangan ilegal, itu yang dikejar, yang triliunan. Yang mafia-mafia Mafia-mafia kakap itu besar ya. kakap itu. Ya, ya. Berarti kemudian ada karena di alasannya pemerintah ketika mendistribusikan ini katanya untuk memeratakan kesejahteraan dengan memberikan secara langsung pada ormas, maka otomatis nanti anggota ormasnya akan Nah, menikmati. kesejahteraan itu tercapai kalau korupsi diberantas kelas kakapnya. Misalnya, tambang-tambang ilegal harus ditertibkan. Pajak harus dikejar. Nah, itu harusnya tugas KPK, salah satunya. Sehingga dengan pajak itu, kita akhirnya buat kesejahteraan rakyat. Lewat apa? Pendidikan bermutu, kesehatan bermutu, kemudian pemerataan di bidang ekonomi. Itu bisa kok. Bayangin. Hanya dengan menata yang Rata sudah itu ada. aja. Terbukti kok timah. Kita nggak perlu utang luar negeri. Wong dikorup timah itu 300 triliun kok. Hanya timah ya. Hanya timah, belum batu baru, belum nikel, belum emas. Apa dikatakan Prof. Mahfud kan betul. Persoalan kita itu adalah ketika hukum dikendalikan kekuasaan, hukum dipakai hanya untuk mereka yang tidak punya daya tawar politik, akhirnya hukum itu kerap kali tidak dipergunakan untuk bagaimana negara hadir untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Terakhir mau kaitannya sama tambang ini mau. Bahwa kemudian hari ini ketika katakanlah secara kesiapan masing-masing ormas keagamaan ini tadi ya masih banyak yang meragukan gitu. Tapi nanti katakanlah misalnya diterima dan kemudian ormas yang selama ini fungsinya itu kan lebih pada kemudian masalah mensejahterakan umat beragama dan sebagainya sebagai penjaga moral juga kadang. Nah kalau mereka nanti beneran terjun mau terus dan mereka berhadapan dengan industri tambang yang sebegitu banyak apa tadi Romo bilang mafianya berbagai praktek-praktek penyimpangan dan kemudian ormas ini akan teridentikan dengan juga praktek-praktek yang seperti itu. Gimana nanti katakanlah atau dari sisi Romo sebagai mungkin juga sebagai agamawan memandang resiko yang akan dihadapi oleh ormas ini untuk Ya, membangun kredibilitasnya atau menjaga integritasnya. itu kan pilihan ya. Ketika atas memilih itu kan sudah mempertimbangkan itu. Hanya jangan sampai ormas itu menerima itu, kemudian dia kehilangan jati dirinya sebagai ormas. Maka ormas-ormas agama itu tugasnya apa? Kedalaman kan. Kedalaman rohani, kedalaman spiritual. Dan fungsi ormas mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau mereka ternyata kemudian terlibat dalam proses ini, apakah akan bisa benar-benar katakanlah ya membedakan diri dengan praktek-praktek pertambangan yang selama ini ya kita tahu sendiri begitu merusak begitu ini. Itu kekhawatiran masyarakat sipil. Jangan sampai ormas itu setelah mendapatkan itu tunduk dan tidak kritis. Lah itulah tugas kita semua Untuk mengingatkan untuk mereka. menjaga konstitusi. Jadi kembalikan pada konstitusi. Bahwa konstitusi mengamatkan pasal 33 itu dikelola oleh Badan Usaha Negara. Dan untuk apa? Kemakmuran rakyat. Lah kalau sekarang tidak ada kemakmuran rakyat, kenapa? Pertama, karena ekosistem pertambangan kita itu tidak mengacu kepada pasal 33. Maka kita memperbaiki dengan apa? Pertama, perizinan ya memang harus diperketat.
perizinan harus sesuai dengan ekosistem Ya, ekologi. Kedua, ya pajak-pajaknya harus masuk kas negara, bukan masuk kepada oknum-oknum. Maka kalau itu dikelola dengan baik, praktek pertambangan ya akan menjatakan rakyatnya. Lah ini tugas bersama. Maka KPK harus kembali fungsinya. KPK harus mengawasi perkara-perkara yang besar, yang dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Ada wacana pengamat yang memandang bahwa wacana ini itu masih satu rangkaian dari ketika kemarin proses pemilu yang juga Romo juga ikut bersuara, banyak kalangan guru-guru besar juga bersuara bahwa proses-proses politik kita, terutama pilpres, pileg dan pilpres 2024 kemarin, itu mengalami degradasi, mengalami penurunan dari sisi moral, etika, yang itu ditunjukkan langsung seolah-olah bahkan dicontohkan oleh kekuasaan yang paling tinggi. Apakah ini Romo membacanya seperti itu juga? Ini satu rangkaian dari alur yang kemudian ya katakanlah begitu turunnya kualitas kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia, Mo. Ya ini kan problem kita ya, rusaknya keadaban demokrasi ya. Mengapa demokrasi itu rusak? Ya karena kita tidak mau mengikuti konstitusi. Jadi aturan main itu harus sesuai dengan konstitusi. Ketika konstitusi ditabrak, maka terjadilah kejadian-kejadian seperti ini. Maka reformasi itu kan mengembalikan pada amanat kan. Maka dalam reformasi itu lahirlah TAP MPRS mengenai KKN. Dan TAP itu masih berlaku. Jadi semua pejabat publik itu harusnya berpegang teguh pada nilai-nilai yang dijadikan amanat reformasi TAP MPRS mengenai KKN itu. Lah, dari situ sebenarnya seorang elit politik itu memiliki yang disebut etika. Etika itu tidak hanya menyangkut baik, buruk, layak, dan pantas. Tapi etika itu kepatuhan. Kepatuhan kepada apa? Nilai. Nilai apa yang tertinggi yaitu nilai konstitusi. Dan nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Ketika MPR, itu ada kesepakatan bersama. Memutuskan bahwa ada masalah. Setelah tumbangnya Orde Baru, apa yang membuat Indonesia itu mengalami situasi sampai reformasi? Karena ada persoalan KKN. Maka dan nepotisme. Maka TAP MPR mengatakan saatnya lah KKN dan nepotisme itu dihapus di muka bumi Indonesia. Itu kan sebenarnya amanatnya jelas, amanatnya kan. Lah itu yang harusnya menjadi pedoman, nilai yang harusnya dijadikan penuntun jalan bagi semua elit politik. Lah ketika elit politik itu dia tidak menaati konstitusi dan tidak menjadikan acuan ke bahwa TAP MPRS mengenai KKN dan nepotisme itu sebenarnya adalah dia tidak patuh kepada hal-hal yang sifatnya etis itu. Maka etis itu menyangkut kepatuhan. Maka Immanuel kan mengatakan moral kepatuhan itu apa sih? Kepatuhan dikatakan dari perintah. Perintah untuk menjalankan yang baik dijalankan, yang buruk itu dihindarkan. Tapi kepatuhan itu tidak harus dikit-dikit norma hukumnya ada enggak, melanggar hukum enggak. Tapi itu orang sadar bahwa ini tidak layak, tidak pantas. Contoh Jepang, tidak ada aturan hukum. Orang Jepang ketahuan melakukan korupsi, mundur atau bunuh diri. Karena ada rasa malu. Sama seperti gubernur di Jepang. Ketika menghina orang miskin, nggak ada ketentuan hukumnya. Tetapi karena dia sadar, tahu dan mau bahwa itu tindakan tercela, mundur. Itu etika. Jadi kalau kita bicara etika, itu bicara beyond, mengatasi dari norma dan aturan. Karena etika itu menunjukkan seseorang memiliki dimensi yang lebih dalam, yaitu dimensi ilahi. Bukan dimensi manusiawi. Kalau manusiawi ya dia bisa melegalkan segala cara. Nggak ada larangannya, nggak ada undang-undangnya. Lah itu bahayanya. Maka politik itu patuh pada etika. Karena dalam politik itu ada wilayah abu-abu.
Lah wilayah abu-abu dalam politik itu, hukum, norma, kerap kali mudah dimanipulasi. Maka argumen konstitusionalisme itu yang kerap kali dipakai. Maka seorang filsuf yang bernama Walter Benjamin, yaitu filsuf mazhab Frankfurt, dia sealiran Erich Fromm, dia sealiran dengan Adorno, dia dengan kemudian sealiran juga dengan Habermas, dia mengatakan bahwa politik itu tidak hanya dimensi manusiawi tapi ilahi. Maka dalam hal kita melakukan tindakan-tindakan, meminjam istilah Walter Benjamin, harusnya mengatasi dari dimensi yang disebut duniawi itu. Lah kalau politik hanya duniawi ya terjadi transaksional seperti itu. Jadi orang tidak lagi merasa bersalah dan berdosa. Aturannya nggak dilarang kok. Ngani politik. Kalau nggak ketahuan, kan nggak melanggar hukum. Apalagi kemarin sudah seperti seolah-olah dikuatkan oleh keputusannya MK di persidangan untuk sengketa hasil, bahwa ketika ini tidak terbukti, ya memang tidak ada yang bisa dilakukan. Lah, ya itu. Lah kalau hukum dilihat legal formal begitu, maka hukum dalam teori-teori kritis dia tidak bisa normatif, tetapi dia mencari apa penyebabnya, mengapa ini dilegalkan, mengapa terjadi transaksional. Maka hukum harusnya menggali lebih dalam akar penyebabnya. Maka keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap 3 hakim itu kan sebenarnya mencari akarnya kenapa itu semuanya. Nah kalau kita baca dengan baik, sebenarnya kan sederhana. Ketika kekuasaan menggunakan argumentasi konstitusionalisme, maka hukum kerap kali dilegalkan, hukum kerap kali dijadikan alat kekuasaan, maka demokrasi dikebiri. Yang itu keputusan dissenting itu ya? Iya, sebenarnya kan kita baca dengan kritis kan itu mau mengatakan itu. Karena itu mau nggak mau diikutkan di keputusan kan? Ya keputusan. Sudah menjadi bagian. Tetapi bahayanya ketika kita hanya menggunakan salah satu misalnya pendekatan kuantitatif. Yang menang yang 4. Ya itu akarnya kan ya sudah wong prosesnya, pilihannya, aturannya nggak dilanggar ya sudah. Tetapi kalau kita menggunakan kualitatif, kedalaman, penyebab akarnya, maka kita akan ketemu apa sih menyebabkan itu. Lah bangsa yang besar ini kalau kita bicara ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu kan Grunen. Ya kalau Grunen itu kan dia dasar dari segala dasar. Hakikatnya. Hakikat hidup bernegara itu apa sih? Maka Bung Karno merumuskan dengan baik. Hakikat bernegara itu kan bagaimana daulat rakyat itu berdaulat. Lah rakyat yang berdaulat itu rakyat yang menentukan pilihannya. Rakyat yang menentukan keputusannya. Bukan faktor dari luar. Lah terus orang mengatakan, nggak ada korelasinya. Bantuan sosial dan sebagainya. Kalau kita bicara itu memang nggak ada aturannya, memang nggak ada kok. Tetapi kalau kita bicara etik yang dikatakan romantis, itu ada masalahnya di sini. Ini problem etis. Lah problem etis jangan sampai direduksi hanya semata-mata kalau nggak ada aturannya, nggak ada hukum, nggak ada sanksinya, nggak ada hukumnya, ya nggak bisa dipersoalkan. Kalau seperti itu, ya demokrasi tanpa etik, dia menjadi demokrasi. Ya karena salah satu yang kritik yang paling banyak itu adalah bukan ini kemudian menjadi, ya ini sudah pasti salah secara etik tadi karena Romo menyampaikan sangat jelas. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah ini dilakukan di level tertinggi, yang itu kemudian menjadi katakanlah sebagai contoh atau bahkan simbol dari keseluruhan. Nah kalau yang tertingginya sudah seperti ini kan bagaimana kemudian kita berharap bahwa di bawah itu bisa tidak mencontoh itu, tidak meneruskan yang seperti itu. Sudah dikasih peta jalan kok untuk yang seperti itu. Lah maka keputusan 3 hakim Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan kita agar demokrasi dikembalikan pada rohnya. Lah demokrasi Pancasila kalau kita bicara rohnya itu apa sih? Musyawarah mufakat.
mufakat itu adalah kalau kita bicara bagaimana kedaulatan itu kan di tangan rakyat. Maka menurut Bung Hatta, kerakyatan itu memiliki kedaulatannya. Maka kebenaran, keadilan itu harusnya menjadi miliknya rakyat, bukan milik segelintir orang. Maka jangan sampai instrumen hukum dipakai untuk membenarkan kekuasaan. Maka Bung Hatta mengatakan sila ketuhanan yang Maha Esa Tauhid itu bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan. Maka orang-orang yang membela kebenaran, kejujuran, anti kedoliman, itulah jiwa dari ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu harus ada rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa kerakyatan dan rasa keadilan. Itulah internalisasi dari nilai-nilai ketuhanan itu. Dan itu harus dijabarkan dalam kebijakan. Maka ideologi Pancasila itu menjadi living ideologi dan walking ideologi. Maka Bung Karno mengatakan kan meja statis dan meja dinamis. Meja statisnya itu apa? Ideologi mempersatukan, yang menyatukan itu sesuatu yang tidak bisa berubah, tetapi yang dinamisnya apa? Bahwa Pancasila itu mengikuti dinamika perkembangan zamannya dan Pancasila aktual dalam kekinian itu. Sehingga Sekjen PBB mengatakan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu harus menjadi ideologi dunia. Lah ini yang dikatakan oleh Bung Karno dalam sidang PBB kalau nggak salah tahun 61 ya? 62 ya. 62. 62 mengenai tata dunia baru. To build Itu a world buat new. new. Ya. Itu yang sebenarnya. Karena dalam Pancasila itulah kemanusiaan, tetapi yang bukan fisik, karena kemanusiaan internasional sehingga mengglobal, tetapi kemanusiaannya yang memiliki dimensi ketuhanan, dimensi keadilan. Maka kemanusiaan itulah yang mengangkat martabat manusia. Manusia yang itu akan universal. Karena kemudian ada yang semacam ya bukan kekhawatiran saya pikir karena dengan logika seperti itu bahwa ketika ini dicontohkan proses-proses politik berikutnya ini kan masih akan terus terjadi berikutnya akan ada pilkada dan sebagainya yang mau nggak mau yang kemarin terakhir ada perkembangan misalnya di Jakarta ada yang mekanisme yang rasanya kok hampir sama dengan keputusan yang dilakukan di MK dulu itu ada lagi-lagi ada semacam keputusan yang itu memungkinkan ya ruang yang sangat terbuka untuk terjadinya lagi nepotisme tadi. Sehingga kemudian, loh ini kalau tidak ada semacam pembatas atau semacam titik penolakan yang tegas dari rakyat, bahwa ini tidak boleh akan terus terjadi lagi kan. Nggak ada wasitnya untuk kemudian menyalahkan. Ini sudah melanggar loh dari Perpres dari TAP MPRS tentang KKN itu. Mungkin kita bisa belajar dari Walter Benjamin ketika menghadapi tirani, otoriter, rejim fasisme dari Hitler. Maka Walter Benjamin menggunakan sastra bukan sekedar estetika, tapi sastra sebagai alat penyadaran. Maka sebenarnya perlawanan harus dimulai dengan perlawanan kebudayaan. Misalnya pameran Butet kemarin. Itu kan bentuk-bentuk perlawanan kebudayaan menyadarkan. Ojo lali, ojing kuoso iku ojo lali. Ya kan? Yang dikatakan oleh Butet dalam itu. Gerakan-gerakan kebudayaan itu akan mudah menyadarkan rakyat bahwa berpolitik itu bukan semata-mata wani piro, tapi berpolitik itu memiliki martabat. Martabat dalam politik adalah kalau kita bicara hukum tertingginya adalah demi kesejahteraan rakyat. Lah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka elit politik tidak boleh membeli suara rakyat. Kalau kamu membeli suara rakyat, maka kamu sebenarnya membohongi suara hatimu. Karena kepatuhan pada suara hati itu hukum tertinggi. Maka kamu berarti menggadaikan kedaulatan rakyat. Maka harus ada pendidikan politik, kesadaran kebudayaan,
Sehingga rakyat diingatkan. Supaya apa? Kita tidak memasuki lubang hitam kembali. Sejarah kelam demokrasi jangan terulang kembali. Maka saatnya rakyat berdaulat. Maka Bung Karno lewat penyadarannya, misalnya di Indi, kalau kita lihat ketika Bung Karno berkontemplasi, dibuang oleh Belanda, maka Bung Karno menyadarkan rakyat lewat sandiwara Tonil. Supaya apa? Rakyat yang kecil dilibatkan. Sadar bahwa mereka harus merdeka. Mereka jangan menjadi manusia terjajah. Kalau kita masih hidupnya hanya semata-mata karena dikendalikan uang, berarti kita bukan manusia yang merdeka. Jadi menurut Romo ruang-ruang untuk penyadaran ini masih sangat terbuka ya dengan strategi-strategi Sebenarnya kebudayaan kebudayaan tadi. sangat terbuka. Misalnya bagaimana lewat lagu, lewat pertunjukan teater, lewat progres, lewat kita bisa sekarang membuat kesadaran itu lewat gerakan-gerakan kesadaran kebudayaan lewat media sosial. Itu terbuka. Melalui ruang-ruang siniar Ruang-ruang seperti ini ya. ya. Tetapi kita jangan mudah menyerah. Maka Ibu Mega selalu mengatakan harus bersuara. Jangan diam membisu. Maka kita harus mengembalikan kembali intelektual menjadi intelek organik. Bukan intelektual tukang. Bahwa kemudian gini mau, ada juga kebutuhan ya semacam kebutuhan praktis ya, bahwa hari ini kita itu sepertinya benar-benar kehilangan role model kok. Ini mungkin agak langsung menyinggung ke bulan Pancasila katakanlah ya. Proses penggalian itu, proses pengaktualan itu bahkan karena sebenarnya sudah ada, tinggal kemudian mungkin membahasakan ke konteks-konteks hari ini dengan medium-medium hari ini. Itu rasanya sangat kurang dibandingkan dengan katakanlah contoh jelek yang sudah sangat beredar di masyarakat dan diterima. Karena ada argumen demokrasi yang menurut saya juga konyol yang lagi-lagi ini sepertinya akan terjawab ketika kita kembali ke ketaatan Pancasila ya. Demokrasinya membuktikan 58% orang menerima yang mempraktek yang sudah apa istilahnya kasat mata yang seperti ini. Padahal kan harusnya kalau misalnya nilai-nilai Pancasila yang permusyawaratan dengan hikmah itu kemudian berjalan dengan baik, ini kan kemudian bisa 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 menjadi penawar itu. Nah, model-model atau contoh atau ya tokoh atau figur yang kemudian ini bisa dipakai untuk gampang gini loh cara yang ini. Itu kan kita masih sangat kurang. Ini gimana caranya untuk lebih Ya mengaktualkan? memang kita harus jujur ya, kita itu kehilangan role model keteladanan. Kalau dulu Bapak Gangsa misalnya Bung Karno, Bapak Pemersatu, hidup Bung Karno di penjara, dari penjara satu dengan ke lain. Tapi ketika Bung Karno keluar dari istana, dia tidak buat apa-apa. Ketika rakyat tahu bahwa dia tidak punya rumah, maka rakyat berbondong-bondong mengumpulkan uang untuk membelikan rumah kepada Bung Karno. Tapi Bung Karno menolak karena tidak melihat rakyatnya masih miskin. Cerita-cerita mengenai Bung Hatta, kisah sepatu beli, Yang nggak kebeli yang sampai kebeli sampai hampir ayatnya, meninggal. itu kan menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu menjadi habitualisasinya. Gugus Insting mencari berpikir, bertindak, benalar, dan berrelasinya. Maka dia berkomitmen karena dia menggayati nilai rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Kita masih ingat kisah mengenai Agus Salim. Bagaimana kemana-mana kalau naik kereta bawa kursi sendiri karena dia tidak mau menduduki kursi rakyat. Itu keteladanan itu hilang. Lah, ketika keteladanan hilang, kemudian zaman Orde Baru dengan pertumbuhan ekonomi, maka manusia itu akhirnya dikerdilkan dengan materi. Maka terjadi yang kata filsuf Purba itu, ketika materinya itu dimaterialkan, manusia kehilangan rohnya. Maka menjadi manusia yang jujur, integritas, yang tidak berbohong, tidak penipu, orang yang berniat kata dan perbuatan menjadi luntur. Maka muncullah budaya jalan pintas. Nah, ketika jalan pintas itu dipakai, maka orang kerap kali hidup dalam kepalsuan. Maka politik
yang harusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan, politik jalan pelayanan, akhirnya menjadi politik hanya sekedar saya dapat apa, memperoleh apa, maka Untuk kepentingannya dia sendiri. transaksi politik itu yang menjadi satu-satunya, maka politik menjadi biaya yang mahal. Maka yang terjadi, partai menjadi pragmatisme. Partai tanpa ideologis, partai hanya mencari orang populer, orang yang punya duit. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kita kehilangan roh itu. Kalau kita kembali pada roh Pancasila yang dikatakan Bung Karno, Pancasila itu menjadi ground star, menjadi bintang penuntun, bintang yang menjadi pedoman, yang mengarahkan sikap hidup. Maka kita harus mengembalikan Pancasila itu merebut eksistensi ruang-ruang publik. Maka dalam ruang itu terjadi pertarungan ide, gagasan, dan pertarungan ideologi. Maka bagaimana Pancasila itu menjadi keren? Pancasila menjadi keren kalau anak-anak mudanya itu mengatakan kejujuran, integritas, gotong royong, pengorbanan itu menjadi nilai utama. Maka disitulah keren. Maka Pancasila harus menjadi keren. Dia harus menjadi habitualisasi. Ketika dia menjadi gugus insting yang cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi, maka dia diinternalisasikan, kata dan perbuatan satu. Maka dia menjadi prinsip. Ketika Pancasila menjadi prinsip, maka dia harusnya menjadikan orientasi untuk mengambil kebijakan. Harusnya di sistem itu. Maka sistem nilai itu yang penting. Lah, sistem nilai hanya bisa dilakukan dengan apa? Habitualisasi. Pembatinan nilai itu tidak hanya sekejap, tetapi diinternalisasi dalam apa? Dalam ruang eksistensi keluarga, eksistensi masyarakat, lingkungan, dan keteladanan para elitnya. Ini tantangan kita. Tapi kita jangan putus asa. Karena apa? Menggali sejarah sangat penting. Maka kita harus mengembalikan sejarah para tokoh-tokoh bangsa itu di ruang-ruang publik. Agar generasi muda kita pernah punya orang-orang yang menjalankan laku Pancasila ini. Maka Pancasila menjadi tindakan. Itulah yang harusnya menjadikan habitualisasi bagi bangsa Indonesia. Ada rasanya seperti ini, mau yang kalau saya bisa mungkin ya ini nggak sedang mengklaim bahwa mencoba menangkap zeitgeistnya Gen Z atau generasi. Ada semacam kesan bahwa apapun yang berupa warisan atau itu dari pemikiran-pemikiran pendahulu itu karena beda masanya, beda situasi lingkungannya itu ya pasti akan dalam tanda petik tertinggal dengan kemudian apa yang nggak akan bisa menangkap pola pikir atau Weltanschauung-nya hari ini gitu. Nah, apakah kemudian menurut Romo katakanlah peninggalan-peninggalan pemikiran, peninggalan-peninggalan. Saya kalau misalnya mendengar cerita-cerita Bang Yudi Latif itu misalnya warisan kita di BPUPKI itu kan sebenarnya proses narasi yang sangat banyak yang betul. Kalau di Amerika ada federal paper misalnya ya, dan itu diajarkan di anak-anak SD. Hari ini kan kita nggak ada yang mengajarkan dulu di debat-debatnya para founding father ketika merumuskan. Ada misalnya pembentukan 4 komisi ternyata yang komisi yang kenegaraan, komisi ekonomi, komisi hukumnya itu. Ternyata itu tidak. Nah, hari ini kan yang seperti itu tidak lagi terwadahi, tidak lagi tersampaikan. Sepertinya menjadi semacam warisan yang tinggal di rak yang kemudian mungkin hanya beberapa orang saja yang katakanlah peduli untuk kemudian mengkontekstualkan hari ini. Nah, ini gimana menjawabnya, mau tantangan yang seperti ini? Ya, tantangan ini kan sudah diingatkan Bung Karno, jangan lupa jas merah. Simpel sekali. Simpel sekali. Kita melupakan sejarah. Di mana-mana negara maju dibangun dari sebuah sejarah. Sejarah itu bukan goresan tangan saja. Tetapi sejarah itu sebuah proses pemikiran yang mendalam dan sebuah proses berdirinya suatu negara. Maka kita akhirnya diingatkan oleh sejarah itu menuntun kita. Mau kemana bangsa ini dibawa? Dan kalau orang setia pada sejarah, maka dia memiliki rasa memilikinya.
Coba kita lihat Jepang, Amerika, Korea, semua itu pondasinya sejarah. Dari sejarah itulah terjadi proses dialektika. Maka dalam sejarah itu akhirnya orang mengembangkan sesuatu yang sudah dirintis, bukan merintis yang baru. Ya, ya. Misalnya Bung Karno dengan ribuan orang mengumpulkan para orang-orang hebat, yang akhirnya membuat pembangunan semesta. Ya, ya. Itu kan luar Itu biasa. mahasiswa yang dikirim ke Ke luar negeri kan Eropa. luar biasa. Di Ya, ya. situ Bung Karno sudah membuat semacam peta jalan pembangunan Indonesia ke depan. Misalnya ke lautan, industrinya, bahari sekolahnya. Maka dia melihat industri itu Maluku yang dikembangkan, Papua yang dikembangkan. Terus dia membangun yang disebut industri baja, Krakatau Steel. Tetapi itu kan roadmap. Dan roadmap ini kan disusun tidak hanya sekedar 5 tahunan, jangka panjang. Hanya waktu Bung Karno, pada waktu zaman Pak Harto, Repelita, itu dipanggil cuplikan-cuplikan, tidak utuh. Itu yang menyebabkan pembangunan kita itu dengan pembangunanisme, diplomatisme itu tidak memiliki akar. Lah ketika pembangunan itu memiliki akar budaya dengan ideologi yang kuat, misalnya kemandirian kita di bidang politik, ekonomi, dan budaya, maka kita menjadi kuat. Coba Korea, Jepang, budaya kan. Akhirnya membangunkan budaya yang kuat, ekonominya kuat, politiknya kuat. Lah ini kita itu instan. Jadi harusnya esensi katakanlah keberlanjutan itu ya di situ mau ya. Ya keberlanjutan itu apa-apa yang sudah dirintis itu, tetapi harus memiliki pendasaran historis. Bagaimana ketiga bapak bangsa merancang republik ini dengan konsekuensinya, karena Indonesia terdiri dari 714 suku etnis, juga harus memperhatikan. Jadi jangan pembangunanisme itu hanya pragmatisme, pertumbuhan ekonomi mata-mata lah, itu jangan selera lah. Makanya harus ada dulu apapun garis-garis besar haluan negara. Ini yang menentukan arah pembangunan, supaya pembangunan ini tahu arahnya kemana, roadmap-nya kemana. Tapi pembangunan jangan hanya selera. Kalau selera pejabat repot, kepinginnya nanti arahnya supaya dia membangun monumennya, tetapi tidak membangun monumen kebangsaannya. Ini yang repot. IKN apapun yang terjadi harus upacara 17 Agustus gitu. Nah, itu kan sebenarnya jangan sampai seperti itulah. Kita ingin kembalikan kembali esensinya kepada cita-cita kita Indonesia merdeka itu apa sih? Pertama, masyarakat adil makmur, cerdas bangsa, rasa aman, bagaimana Indonesia berperan di dunia internasional untuk perdamaian dunia. Itu esensinya. Dan itu yang menjadi cita-cita yang dirumuskan oleh Bapak Bangsa dan oleh Bung Karno lewat sebuah roadmap. Jadi pembangunan semesta itu maksudnya membuat roadmap tentang masa depan Indonesia. Maka Bung Karno mengirim para pelajar ke Eropa Timur, ke negara-negara maju, supaya mereka pulang mengolah sumber daya alamnya. Jadi nggak ngobrol sumber daya alam, baru ketika kita mampu sudah sendiri, baru. Tapi butuh kesabaran, nggak instan. Nah kalau instan ya gampang ambruk. Artinya seharusnya tidak ada kesan bahwa apa-apa yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa, apa-apa yang katakanlah termaktub dalam proses-proses penyusunan dan kelahiran bangsa Indonesia di momen-momen tahun 45 itu tidak ada yang begitu saja apa istilahnya obsolete ya, tidak kadaluarsa mau ya. Ya enggak, harusnya itu bukan pemikiran itu kan sesuai dengan konteks zamannya, tapi dia punya pendasaran kan. Lah pendasaran itu yang harusnya dijadikan acuan. Yang mana yang baik kita ambil, yang memang itu tidak baik ya kita tidak ambil. Tetapi tidak berarti kita mengubah segala-galanya baru. Berarti kayak seolah-olah merubah konstitusi jadi ya bukan sekedar itu yang kita diingatkan kembali, jas merah itu. Jangan lupakan sejarah. Karena sejarah bangsa itulah kita akhirnya memiliki karakter sebagai orang Indonesia. Kalau kita tidak mengenal sejarah, ya kita tidak tahu karakter kita. Ini masih di momen bulan Pancasila juga mau. Kira-kira katakanlah ya langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh BPIP selaku lembaga yang dibentuk oleh negara
sebagai bukan pelopor, sebagai semacam pemeran utama untuk melestarikan, untuk membina nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks kekinian itu apa saja mau misalnya yang sudah Yang sekarang kita mengembalikan lagi pendidikan Pancasila menjadi pelajaran utama. Maka BPIP sudah selama 3 tahun ini mensosialisasikan buku teks utama pendidikan Pancasila, mulai dari SD sampai SMU. Lah, buku ini berisi 30% pengetahuan, 7% praktis. Sehingga kembalikanlah Pancasila kepada siapa? Kepada para pendiri bangsa. Maka kalau kita mau belajar Pancasila, ya harus belajar tentang pikirannya Bung Karno. Karena menurut kesaksian Bung Hatta, ketika Dr. Rasdiman bertanya kepada peserta sidang, ketika kita merdeka, kalau kita merdeka, apa dasar negara Indonesia merdeka itu? Yang beri jawaban Pancasila hanya Bung Karno, yang lain tidak. Yang lain hanya bicara tentang konsep bernegara. Prof. Supomo Dan sebagainya itu bukan Soekarno. Maka 1 Juni itu menjadi hari lahirnya Pancasila karena Soekarno mengatakan dasar kita merdeka dengan itu adalah Pancasila, dengan memberikan prinsip-prinsip bagaimana Pancasila itu mampu menjawabi tantangan zamannya. Pancasila mau membawa kesejahteraan, Pancasila bisa membuat kita bersatu, dan Pancasila itulah jalan yang terbaik bagi Indonesia merdeka. Dan terbukti bangsa ini mampu, meskipun terdiri dari 714 suku, terdiri dari perbedaan agama, keyakinan, tetap bersatu. Lah, inilah yang harusnya menjadikan kita semua melihat ideologi Pancasila itu tidak sekedar hafalan atau slogan, tapi Pancasila harus menjadi dasar dari segala dasar pengambil kebijakan. menjadi kesadaran tertinggi ketika kita bermain di ranah publik. Ya, harusnya itu menjadi, harusnya semua aplikasi dari peraturan pemerintah harus mengacu pada Pancasila. Tapi ada yang mungkin ini juga bisa dibantu jelaskan Romo, ketika Pancasila ini sebagai sebuah ideologi mungkin akan katakanlah tidak terlalu susah untuk menjabarkannya, tapi ketika sebagai katakanlah nilai-nilai yang itu bisa dipakai diterapkan di pemerintahan, maka akan butuh aplikasi-aplikasinya mau. Nah, hari ini dengan dulu zaman Orde Baru, apapun yang katakanlah nilai negatif yang kemudian kita nilai dari Orde Baru, tapi ada upaya yang lebih konkret membumikan itu kan dengan menurunkan itu menjadi butir-butir dan butir-butir pengamalan gitu. Nah, apakah hal yang semacam itu yang katakanlah untuk lebih menyederhanakan atau lebih mengoperasionalkan konsep Pancasila ini untuk sampai titik gini misalnya mau, oh bupatiku ini nggak Pancasilais dalam tanda petik ya, ketika dia tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, itu ada nggak yang lebih operasional gitu yang kemudian Ya, kalau operasional kan lewat kebijakan publik yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. BPIP memang merumuskan indikator mengenai kebijakan-kebijakan publik dan peraturan. Itu ada indikator yang Pancasila. Itu sudah diundangkan ya bersama Kumham ya. Itu menjadi nantinya indikator ketika pembuatan perda, peraturan daerah itu bisa dijadikan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana BPIP menyiapkan generasi mudanya. Maka lewat pasukan pengibar bendera, itu yang sekarang daftar hampir 200 lebih. Dan itu luar biasa. Maksudnya yang upacara 17 itu ya? Iya, Paskibraka itu sekarang 200.000 pendaftar. Kalau dulu itu kan hanya anaknya pejabat, orang dekat kekuasaan. Ketika rekrutmennya itu terbuka, transparan, sesuai dengan nilai Pancasila, orang-orang yang tidak mampu pun bisa mendaftar. Karena mereka memang pertama memiliki leadership, memiliki rasa kebangsaan, mampu mengekspresikan Pancasila dalam tindakan, punya kedisiplinan, dan mampu secara fisik dan intelijennya. Maka ini pemimpin masa depan. Saya itu baru tahu bahwa ternyata mereka katakanlah diproses jadi anggota Paskibraka itu nggak hanya sekedar diajarin baris per baris gitu ya? Enggak, sekarang enggak. Prosesnya ada seleksi. Setelah selesai disiapkan selama sebulan lebih. Setelah itu selesai, ada persiapan lagi mereka menjadi duta Pancasila. Jadi ada ini nanti promosinya pemimpin masa depan
yang dibekali. Kemudian juga mereka ikut kursus Lemhanas. Jadi mereka dibekali betul agar mereka itu Sebagai kader-kader sebagai pelopor lah. pelopor. Iya, iya, iya. Seperti dulu Bung Karno menyiapkan pasukan pengibar bendera. Jadi mereka betul-betul orang-orang yang terpilih. Sehingga mereka bisa menjadi role model bagi apa? Bagi adik-adiknya. Mungkin Itu bahkan salah bagi satu. lingkungannya juga, Iya, bagi teman-teman sebayanya juga. sekolahnya, lingkungannya itu. Jumlahnya sampai berapa mau tadi? 200? Yang daftar itu lebih dari 200.000. Open seluruh Indonesia. Sekarang, karena Bu Ketua Dewan Pengarah memberi instruksi, harus profesional, transparan, tidak boleh titipan, maka dibuka. Nggak bisa lagi. Kalau dulu, ya orang-orang dekat kekuasaan bisa nitip, sekarang nggak bisa. Maka seleksi itu fair. Sehingga anak-anak yang di pinggiran, anak-anak yang tidak, anaknya pejabat, anak yang tidak mampu, bisa sekarang menjadi pasukan pengibar bendera dan bisa mengerek bendera di depan istana. Sehingga kita mampu sekarang melihat bagaimana kesempatan yang sama. Itu Pancasila. Menarik sekali, Bu. Soalnya saya terus terang baru dengar itu bahwa sudah dilakukan proses pembekalan terhadap kader-kader Oh, itu pelopor prosesnya ini. pelopor itu prosesnya lama. Lah, BPP juga menyiapkan para guru. Training-training tentu menggunakan buku teks utama. Dan teks utama itu ada buku guru. Ini guru-guru kelas. Ya, guru kelas dan buku untuk murid. Ini saya baru pulang dari Solo, pembekalan untuk itu. Besok Surabaya, Madura. Jadi kita mau coba bagaimana sekarang mengajarkan nilai-nilai Pancasila itu menjadi keutamaan dalam hidup berbangsa, bukan hafalan, bukan sekedar butir-butir itu. Tetapi dia menjadi habitualisasi. Jadi internalisasi pembatinan. Sehingga nilai ketuhanan misalnya. Ketika saya memiliki nilai-nilai ketuhanan, maka saya tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh membohong anak-anak, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh sadar, tidak boleh berbohong. Itu karena kesadaran akan nilai ketuhanan. Anak-anak menemukan sendiri lewat proses. Kemudian itu menjadi perilaku hidupnya untuk sehari-hari. Itu sampai sedetail itu, Mas, ya? Oh iya, sampai sedetail itu. Aplikasi itu dalam buku itu sedetail itu. Maka kebanyakan refleksi. Maka 70% itu praktek. Praktek anak-anak melihat realitas. Mengapa ini bertentangan dengan Pancasila? Maka anak-anak berefleksi. Setelah itu anak-anak merumuskan nilai-nilai apa. Dan itu menjadi nilai, itu menjadi miliknya. Maka penanam Pancasila itu proses. Proses pembatinan nilai itu butuh yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik. Yang ditanamkan lewat keluarganya, lewat lingkungannya, dan lewat kebijakan-kebijakan publiknya. Dan ini akan diajarkan dari SD sampai anak SMA. Mudah-mudahan itu menjadi semacam salah satu jalan terang ke depan, Mo. Ya, ini tapi kita juga harus mulai menggunakan media-media sosial. Maka BPIP meluaskan itu, mengajak para penggiat media sosial, influencer mungkin ya. Influencer, pembuat konten. Besok hari Senin, Selasa, Rabu kita ke Bandung. Kemarin ke Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Pesertanya karena tiba-tiba dalam satu hari dibuka, pengikutnya bisa 1.000 lebih. Tapi tempat nggak cukup. Wah, bagaimana antusiasme. Hanya bagaimana sekarang menjaga supaya generasi muda itu menyintai Pancasila itu. Karena orang-orang yang menjalankan laku Pancasila itu keren. Menjadi keren itu ketika Pancasila itu dijadikan cara berpikir, bertindak, bernara, berrelasi dalam perilaku hidup sehari-hari. Dan itu masih sangat kontekstual. Kontekstual dengan konteks zamannya. Hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sepertinya apa istilahnya? Tidak terlalu tidak terlalu muram persepsi saya bahwa kemudian, karena terus terang gini, Mo, ada semacam hari ini ketika menilai perilaku politik seorang pemimpin dengan Pancasila itu rasanya terlalu jauh sekali gitu. Karena saya mengalami sebagai generasi 98 misalnya, hanya kemudian mencontohkan, mau bilang bahwa
majukan anak jadi anggota apa jadi wakil presiden itu melanggar nepotisme melanggar KKN karena itu menganut nepotisme itu rasanya sudah sangat berat gitu loh. Apalagi kemudian menyebut bahwa ini bukan tindakan yang Pancasilais itu sepertinya terlalu jauh gapnya. Tapi rasanya mungkin dengan mengajari generasi yang akan datang ini dengan nilai-nilai itu menanamkan itu menjadi habitual tadi Habitualisasi menjadi itu. akan diterapkan oleh Iya. dalam kehidupan dan laku mereka sehari-hari, maka mudah-mudahan Pancasila kan benar-benar tertanam di generasi-generasi kita berikutnya. Ya kita harus optimis. Anak-anak muda kita itu cerdas kok. Dia bisa menilai. Dan seperti anak panah, anak-anak zaman itu akan memanah dengan tepat sesuai dengan konteks zamannya. Kita harus percaya, yakin, dan jangan menyerah. Kuncinya itu. Mudah-mudahan mau. Tapi senyampang itu mungkin saya akan minta kesediaan waktunya Romo mungkin berikutnya saya pengen diajari, bukan diajari, saya pengen dijelaskan di masing-masing sila tadi itu kira-kira Boleh. kontekstualnya apa karena mungkin ruang ini tadi hanya sekedar memperkenalkan Iya. gitu. Tapi nanti yang Siap. sesi berikutnya Siap. biar kita juga akan menjadi ya ruang ini tadi kan, Ya, siap. ruang untuk melebarkan atau menyebarkan ini ke publik Ya, tadi. tapi juga nanti kita bisa melibatkan generasi muda untuk berdialog itu. Siap. Karena anak-anak muda itu memiliki kemurnian dan kejujuran dalam praktek berpancasila. Ya. Jangan-jangan karena mereka masih belum terlalu ini dengan praktek-praktek politik gitu ya. Iya. Mereka lebih menilai Pancasila lebih ini Iya, lebih positif lebih gitu ya. positif. Ya. Baik, terima kasih Romo Sama-sama. Beni atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Siap. Saya Winarko Ngantiwani undur diri dari ruang dialektika. Kita bertemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur nuwun, Mo. Ye, sami-sami.